Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan Allah SWT kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali memberikan materi kepada adik-adik semuanya. Alhamdulillah, pada kali ini Pak Ihsan akan melanjutkan materi kemarin, yaitu fikih yang berkenaan tentang ketentuan sholat fardu. Masih berkenaan dengan ketentuan sholat fardu. Baiklah, sebelum kita memulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang nanti kita terima bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Marilah kita buka materinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan sholat fardu. Sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan, qauli dan fi'li. Agar sholat kita benar, bacalah teks berikut dan perhatikan. Syarat wajib sholat. Orang yang diwajibkan mengerjakan sholat yaitu A. Yang pertama, beragama Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat fardu. Dalam sehari semalam, sholat fardu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu baligh atau sudah dewasa. Orang yang sudah baligh atau dewasa diwajibkan sholat. Namun demikian, anak-anak harus berlatih melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. Jadi mulai sejak dini, anak-anak harus berlatih sholat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang wajib mengerjakan sholat yaitu berakal sehat. Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan, atau gila tidak diwajibkan sholat. Kemudian ada syarat sahnya sholat. Agar sholat yang kita kerjakan itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi, bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum, sedangkan bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi atau tayamum. Kemudian yang selanjutnya, agar sholat kita sah harus suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholat pun juga harus suci dari najis. Jadi tidak boleh pakaian yang kita kenakan itu terdapat najis ataupun kotoran. Dan tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci dari kotoran dan najis. Kemudian agar sholat kita sah selanjutnya yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Terus bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi setiap sholat memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. Nah, jadi waktu sholat duhur itu kapan? Waktu
sholat subuh itu kapan, waktu asar itu kapan, maghrib itu kapan, waktu isya itu kapan. Nanti kita akan pelajari pada materi yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, agar sholat kita sah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat, yaitu serong ke kanan. Ayo menulis. Tuliskan kembali syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat secara singkat. Nah, nanti kita tuliskan dulu yang syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian syarat wajib sholat yang berikutnya yaitu balik atau sudah dewasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Kemudian syarat sahnya sholat yaitu yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang selanjutnya apa adik-adik? Yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang selanjutnya menghadap ke arah kiblat. Nanti adik-adik tuliskan di selanjutnya di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari rukun sholat. Nah, apa itu rukun sholat? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Dalam hal ini ketika sholat ya. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Nah, rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati agar hati lebih khusyuk dan teringat sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan. Kemudian yang selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. Kemudian rukun sholat yang berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Jadi kalau tidak membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, nanti sholatnya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya rukun sholat yaitu ruku dengan tumak ninah. Kemudian tumak ninah artinya tenang, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Jadi tenang, berhenti, sekiranya cukup untuk membaca subhanallah, itu namanya tumak ninah. Kemudian yang selanjutnya adalah i'tidal atau bangun dari ruku dengan tumak ninah. Kemudian yang selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah. Kemudian yang selanjutnya rukun sholat yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi itu seperti apa? Yang pertama ini duduk tawaruk. Kemudian yang kedua ini adalah duduk iftirashi. Nah, duduk iftirashi yang ini. Kemudian yang selanjutnya duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Tawaruk seperti ini ya. Nah, kemudian membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir rukun sholat yang selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya rukun sholatnya yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Kemudian yang selanjutnya membaca salam yang pertama. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya yaitu tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh rukun sholat yang terakhir diawalkan. Tidak boleh seperti itu, harus urut dari awal sampai akhir. Ayo menulis. Nah, rukun sholat terdiri dari rukun qauli dan fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa bacaan, seperti bacaan surat Al-Fatihah dan sebagainya. Rukun fi'li yaitu rukun yang berupa perbuatan, seperti ruku dan sujud. Kelompokkan rukun sholat ke dalam rukun qauli dan rukun fi'li. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Nah, nanti kita tuliskan bersama-sama rukun qauli dan rukun fi'li. Kalau qauli itu yang berupa perkataan, kalau fi'li itu perbuatan. Nah, kita yang qauli dulu. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat termasuk rukun qauli. Kemudian takbiratul ihram juga termasuk rukun qauli. Terus membaca Al-Fatihah juga itu qauli. Membaca tasyahud akhir qauli. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir juga itu rukun qauli. Kemudian mengucapkan salam yang pertama juga itu rukun qauli. Kemudian yang fi'li ada berdiri bagi yang mampu, itu rukun fi'li. Kemudian ruku dengan tumakninah itu juga fi'li. I'tidal dengan tumakninah itu juga fi'li. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah juga fi'li. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah juga itu fi'li. Kemudian duduk tahiyat atau tasyahud akhir juga fi'li. Tertib dan beraturan itu juga fi'li. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari Pak Ihsan. Mungkin kalau ada salah kata ataupun perbuatan dari Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa keberkahan dan bisa dipraktekkan oleh adik-adik semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak Ihsan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.